Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya hingga kita pada hari ini dapat tampil untuk mengerjakan tugas perpajakan mata kuliah perpajakan 2 ini. Tak lupa juga yang kita hormati Bu Restu Anin Anissa SE MSI maaf, Bu Restu Anin Anissa SE MAK sebagai dosen pengampu 1 dan Dr. Wimi Eka Putra SE MSI sebagai dosen pengampu kedua. Saya bermaksud untuk menuntaskan tugas proyekan mata kuliah 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Adi Nugroho dengan NIM C1C024-039. Materi kali ini adalah subjek objek norma perhitungan. Pendahuluan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2027 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Latar belakang, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Ada tambahan sedikit dari materi kemarin. Pajak juga meliputi pembangunan jalan-jalan raya, jembatan, sekolah, rumah, baik pun fasilitas umum lainnya. Nah, dengan menggunakan uang pajak ini, kita dapat dapat pembiayaan dalam rangka memiliki rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Subbab, baiklah, sini nanti ada 5 subbab. Yang pertama adalah pajak penghasilan, subjek pajak, pembukuan PPh orang pribadi, taraf pajak penghasilan orang pribadi, norma PPh perhitungan orang pribadi. Pertama-tama adalah pajak penghasilan. Sepertinya ada kesalahan dari saya, maka saya akan menjelaskan berikut. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan dimaksud di sini berupa usaha, gaji, honorium, atau hadiah yang lainnya. Pasal PPh ini terdiri dari berbagai pasal, contohnya dia pasal PPh 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, dan 26, dan 29. Selanjutnya adalah subjek pajak. Merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, subjek PPh orang pribadi dalam negeri adalah wajib pajak orang pribadi yang merupakan warga negara Indonesia atau WNI atau warga negara asing WNA. Contoh itu syaratnya bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dalam suatu tahunan pajak berada di Indonesia dan punya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak luar negeri masih sesuai UU Cipta Kerja, sedangkan subjek PPh orang pribadi luar negeri, wajib pajak orang pribadi mencakup syarat orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Selanjutnya ada pembukaan PPh orang pribadi. Nah, bahwa pengertian pajak penghasilan 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan secara angsuran setiap bulannya dalam waktu 1 tahun. Jadi tujuan metode angsuran PPh pasal 25 ini menjadi opsi bagi wajib pajak pribadi maupun badan untuk meringankan keuangannya. Pembukaan ini termasuk dalam pencatatan ya. Selanjutnya itu tarif pajak penghasilan orang pribadi. Undang-undang PPh lapisan paling bawah dikenakan untuk penghasilan di bawah 50 juta per tahun, dikenakan tarif 5%, dan di atas 15 juta sampai 250 juta per tahun, dikenakan tarif 15%. Kemudian penghasilan di atas 250 juta sampai 500 juta per tahun, dikenakan tarif 25%, dan penghasilan di atas 500 juta per tahun, dikenakan tarif sebesar 30%. Itu cukup besar. Selanjutnya adalah norma perhitungan PPh orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau dia seorang wirausaha atau
pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam konteks nilai gajinya itu dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dengan syarat memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Nah, pemberitahuan penggunaan norma perhitungan penghasilan neto yang disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata wajib pajak tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Baiklah, inilah kesimpulannya, masih sama seperti kemarin. Pajak itu menggunakan sistem yang melakukan membayar sendiri. Sistem pajak Indonesia dibangun atas 3 unsur utama, yaitu subjek pajak, objek pajak, dan norma pajak. Subjek pajak merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar pajak, baik individu maupun badan, yang menerima atau memperoleh penghasilan sesuai perundang-undangan. Objek pajak adalah segala sesuatu yang menjadi dasar pengenaan pajak seperti penghasilan, harta, atau kegiatan ekonomi yang menambah kemampuan ekonomis wajib pajak. Kedua unsur ini saling berhubungan tanpa adanya subjek dan objek. Kewajiban pajak perpajakan tidak dapat terbentuk jika tanpa adanya hubungan subjek dan objek pajak. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Saya Muhammad Zidan Adi Nugroho, izin pamit undur diri.